Melihat parade hari kemenangan yang suram, Vladimir Putin heran bagaimana semua ini terjadi. Parade militer tanpa perlengkapan tempur hampir tidak layak disebut parade militer. Namun penghinaan ini tidak ada di benak Putin hari itu. Rasa malu lainnya terjadi di tempat lain saat Ukraina melakukan sesuatu yang membuat Putin dipermalukan di hadapan seluruh dunia. Ini nyaris tak sanggup ditonton. Hal yang dicuri Rusia selama berbulan-bulan kini telah direbut kembali oleh Ukraina, sementara tentara Rusia makin kewalahan. Saat Putin menyaksikan parade sedihnya berlalu nyaris tanpa suara, jauh dari teriakan kuat yang seharusnya dihasilkan, dia pasti akan melihat kembali beberapa bulan terakhir dengan rasa malu. Tentara Rusia yang katanya maha kuat seharusnya sedang melindas Ukraina. Serangan besar-besaran musim semi telah dimulai dan Ukraina seharusnya sudah runtuh. Namun kenyataannya, seperti yang disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW, Rusia hampir tidak membuat kemajuan operasional yang signifikan selama setahun terakhir, dan tampaknya tidak akan membuat terobosan besar dalam waktu dekat. Saat ini, tidak ada kemajuan operasional bukan berarti tidak ada kemajuan. Prajurit Rusia tetap maju meski sangat lambat. Artinya, Rusia tidak mengambil wilayah atau pencapaian berarti selama beberapa bulan terakhir. Dan apa yang telah didapatkan Rusia pun harus dibayar dengan kerugian yang begitu besar, sehingga militer modern manapun akan menganggapnya sebagai tanda untuk mundur, berkumpul kembali, dan mungkin mencari rencana lain. Seperti yang dikatakan ISW, pasukan Rusia berhasil merebut Toretsk pada Agustus 2025 setelah kampanye selama 14 bulan. Sivyesk dalam kampanye selama 41 bulan, dan Pokrovsk pada Januari 2026 setelah kampanye selama 2 tahun. Hal ini menyebabkan banyak korban di pihak Rusia, serta hilangnya banyak peralatan. Rusia tidak memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini, tambah ISW, dan fakta bahwa kita hanya memiliki 3 pemukiman besar untuk dibicarakan selama 41 bulan adalah bukti betapa menyedihkannya kampanye Putin di Ukraina saat ini. Angka-angka ini menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan pasukan Rusia yang kurang terlatih untuk mencetak kemajuan, sementara kampanye mereka berlangsung bertahun-tahun hanya untuk merebut kota demi kota. Itu bukanlah dominasi, itu adalah hasil dari delusi Putin tentang kekuatan militer Rusia. Lalu kita sampai pada sabuk benteng Donetsk. Menurut laporan 17 April di Kiev Independent, Putin menargetkan tentaranya merebut Donbas paling lambat pada September. Agar itu terjadi, sabuk benteng Donetsk harus runtuh. Serangan musim semi dan musim panas Rusia seharusnya mewujudkannya. Namun, seperti banyak serangan Rusia sebelumnya, kemajuannya hampir tidak tampak. Satu-satunya kemajuan Rusia terhadap sabuk benteng terjadi di Konstantinivka, di mana kaki tangan Putin mulai menyusup dengan unit kecil tentara sejak Oktober 2025. Unit infiltrasi belum berhasil merebut wilayah signifikan atau membuka jalan bagi serangan besar Rusia, menurut ISW. Rusia ditargetkan menguasai Donbas pada September, namun hingga pertengahan Mei, pasukannya baru menyentuh sedikit bagian ujung selatan sabuk benteng tersebut. Kami tegaskan, September akan berlalu dan Rusia tetap belum membuat kemajuan berarti. Aksi Rusia melawan kota-kota dengan pertahanan lemah menunjukkan mereka akan terus menghancurkan pasukannya sendiri saat menghantam sabuk benteng itu dalam waktu lama. Saat ini yang kita lihat hampir hanya kebuntuan. Penghinaan bagi Putin semakin parah karena beberapa bulan terakhir, invasi bencana ini bukan sekedar soal pertahanan Ukraina yang menghentikan pasukannya. Masalah utama bagi Putin adalah Ukraina justru maju di tengah situasi ini. Tetap bersama kami dan kami akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini, saat Putin berdiri menyaksikan parade hari kemenangan Rusia yang sederhana, ia berpikir bahwa gencatan senjata yang ia umumkan untuk hari istimewa itu mungkin cukup untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Beberapa jam saja, tapi Putin salah. Keputusasaan Rusia sendiri, ditambah dengan Ukraina yang diduga tetap melanjutkan pertempuran selama gencatan senjata yang dideklarasikan sendiri oleh Putin, mengakhiri harapan tersebut. ISW melaporkan, meski tempo operasi menurun selama gencatan senjata, pertempuran tetap berlangsung. Rusia dengan cepat melontarkan tuduhan kepada Ukraina. Rusia mengklaim bahwa Ukraina telah melanggar gencatan senjata sebanyak 8.970 kali menurut laporan ISW. Dengan rincian angka tersebut terdiri dari 7.151 serangan drone, 1.173 serangan artileri mortir, dan sistem peluncur roket ganda, serta 12 serangan darat. Rusia sebenarnya tak banyak alasan bicara di sini. Pada 8 Mei sekitar pukul 6 sore, Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina dengan 1 rudal Iskander M dan 43 drone.
Belum jelas apakah serangan berlanjut setelah tengah malam 9 Mei menurut laporan ISW. Beginilah akibat membuat gencatan senjata terburu-buru dan tidak jelas demi parade kesayanganmu, Putin. Satu lagi penghinaan saat kamu putus asa, menjelekan Ukraina karena melanggar gencatan senjata yang tak berarti. Sekarang mari kita bandingkan kampanye Rusia yang goyah selama beberapa bulan terakhir dengan apa yang telah dilakukan Ukraina. Kita kembali ke Desember, Rusia masih gagal merebut Pakrovsk setelah hampir 2 tahun berkempur. Pada periode itu, Jenderal Putin mengklaim Rusia berhasil merebut Kupiansk di Kharkiv, wilayah utara Ukraina. Itu seharusnya kemajuan besar secara operasional, namun klaim itu justru berbalik merugikan Rusia. Pada pertengahan Desember, Ukraina meluncurkan serangan balasan yang membebaskan sebagian besar wilayah Kupiansk, membuat pasukan Putin tertinggal dan membuktikan taktik cari dan hancurkan baru Ukraina menjadi penangkal sempurna bagi strategi infiltrasi Rusia. Pada titik inilah narasi mulai berubah. Momentum berpihak pada Ukraina dan tahun 2026 akan makin mempermalukan Putin. Menjelang serangan musim semi dan panas, Ukraina menyerang wilayah pendudukan di selatan, membuat Putin sangat malu. Selama musim dingin dan awal musim semi tahun 2026, Ukraina berhasil membebaskan sekitar 400 km persegi wilayahnya. Dengan pembebasan terbaru terjadi di permukiman di wilayah barat Zaporizhia pada akhir April menurut laporan ISW. Sementara tentara Rusia yang kesulitan terus menyerang sabuk benteng Donetsk yang sama sekali tidak bergerak sehingga menghasilkan situasi yang bisa dibilang buntu. Lebih ke utara, serangan balasan Ukraina di selatan begitu efektif sehingga April 2026 menjadi pertama kalinya sejak Agustus 2024 Rusia mengalami kerugian wilayah secara bersih. Ukraina menutup bulan itu dengan keuntungan bersih 116 km persegi menurut laporan media United 24. Terakhir kali ini terjadi saat Ukraina menyerang balik Kursk di Rusia, yang menurut Ukraina membuat Rusia butuh berbulan-bulan dan kehilangan lebih dari 63.000 tentara untuk membalikkan situasi. Penghinaan demi penghinaan menimpa Putin. Namun, Kursk tetap jadi masalah bagi Presiden Rusia. Dan wilayah yang seharusnya bebas dari pasukan Ukraina ternyata sama sekali tidak demikian. Itu menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi yang mengatakan pada 8 Mei bahwa tentara Ukraina masih aktif di wilayah Kursk. Meski terus ditekan musuh, pejuang Ukraina tetap bertugas di wilayah Rusia. Syrskyi mengklaim kehadiran kami di Kursk tetap ada. Mari kita luruskan Putin. 6 bulan terakhir, Rusia hanya meraih keuntungan operasional di Pokrovsk. Itu pun setelah 2 tahun kampanye yang menewaskan puluhan ribu tentaranya. Serangan besar di musim semi dan musim panas telah diluncurkan, namun hampir tak ada kemajuan melawan sabuk benteng Donetsk. Rusia terus kehilangan wilayah akibat serangan balasan Ukraina, sehingga Ukraina kini memimpin dalam perolehan wilayah. Bahkan di Kursk, saat Rusia merasa telah menguasai penuh, tentara Ukraina masih beraksi. Situasi mulai berbalik melawan Rusia. Semua ini terjadi di hadapan dunia. Parade Hari Kemenangan dirancang sebagai ajang unjuk kekuatan Rusia, dan edisi 2026 benar-benar demikian. Putin yang muram menghabiskan 45 menit menonton parade terpendek Rusia dalam beberapa tahun terakhir tanpa satupun peralatan militer dipamerkan. Risikonya terlalu tinggi Ukraina menyerang, sehingga Rusia butuh peralatan itu di Ukraina agar bisa dihancurkan drone Ukraina. Hanya 10 pemimpin dunia hadir di hari spesial Putin. Menurut The New Voice of Ukraine, jumlah ini kurang dari setengah dibanding tahun 2025. Tak satu pun sekutu terkuat Putin seperti Xi Jinping dari Tiongkok yang muncul. Xi bahkan tidak mengirim delegasi sebagai isyarat kepada Putin. Dan yang lebih parah lagi, Rusia bahkan sampai harus memamerkan tentara Korea Utara. Ya, parade ini memang ajang unjuk kekuatan Rusia, tapi tidak seperti yang diinginkan Putin. Pemimpin Rusia itu hanya bisa merenungkan penghinaan beberapa bulan terakhir saat menyaksikan dengan wajah memerah tanpa ada apa-apa yang lewat pada 9 Mei. Rusia seharusnya sedang merebut wilayah dengan kecepatan rekor, tapi justru Ukraina yang sedang naik daun. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Itu satu-satunya pertanyaan yang bisa Putin tanyakan pada dirinya sendiri sekarang, dan beberapa faktor membuatnya jadi bahan tertawaan dunia. Tapi sebelum kita membahas faktor-faktor tersebut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan video kami. Beberapa bulan terakhir, Rusia mengalami serangkaian kesalahan yang memicu Ukraina melakukan serangan balasan yang mempermalukan Rusia.
Masalah komunikasi di militer Rusia. Awal 2026, SpaceX akhirnya memutus akses Rusia ke Starlink, keputusan yang dianggap banyak orang sudah sangat terlambat. Selama bertahun-tahun, Rusia memakai terminal ilegal untuk mengakses layanan satelit. Namun, daftar putih yang memastikan hanya terminal sah Ukraina yang berfungsi telah mengakhiri hal itu. Dalam beberapa jam, komunikasi Rusia di garis depan kacau karena pos komando gagal menghubungi prajurit, sehingga pertahanan Rusia di selatan mulai runtuh. Segera setelah itu, para komandan Rusia terpaksa menggunakan peta usang yang menampilkan informasi palsu tentang wilayah yang dikuasai, sementara para prajurit dikerahkan ke garis depan tanpa koordinasi yang jelas. Putin memperburuk tantangan komunikasi dengan menindak aplikasi media sosial Telegram lewat keputusan bodoh. Saking putus asanya pemimpin Rusia menjaga kendali dalam negeri, ia mencabut satu lagi alat komunikasi yang dipakai ribuan tentaranya. Pemblokiran Telegram dilaksanakan hampir bersamaan dengan pemadaman Starlink, menciptakan situasi memburuknya arus informasi di garis depan. Pasukan Rusia kini tidak tahu kemana harus pergi dan tak bisa berbagi intelijen waktu nyata soal pergerakan serta serangan Ukraina. Ukraina memanfaatkan situasi ini untuk menyerang di selatan. Kita sudah melihat hasilnya. Rusia mengatasi masalah ini dengan langkah darurat seperti drone, relay, dan sambungan satelit. Namun menurut Atlantic Council, Rusia mungkin butuh beberapa tahun untuk memulihkan efisiensi komunikasi seperti saat memakai Starlink. Masalah komunikasi ini memicu serangan balasan Ukraina sehingga menambah masalah bagi Putin yang harus menghadapi serangan itu. Rusia selama berbulan-bulan mengumpulkan pasukan di Donetsk untuk menghadapi sabuk benteng menjelang serangan musim semi. Cadangan pasukan itu mendukung kaki tangan Putin menuju Pokrovsk dan kemudian digilir ke garis depan untuk menyerang sabuk benteng. Namun, Ukraina mulai merebut kembali wilayahnya dan Putin pun mengubah rencananya. Putin harus mengambil keputusan yang tak diinginkan. Kini setiap pengerahan pasukan selalu dibayangi pilihan tersebut. Apakah Rusia mengirim pasukan ke garis depan prioritas demi mewujudkan delusi Putin soal Donetsk pada September? Atau pasukan itu harus ke selatan untuk menghentikan serangan balik Ukraina dan membalikkan kemajuan yang telah dicapai Ukraina? Ini dilema catch-22 bagi Putin. Memfokuskan perhatian pada garis depan berarti wilayah selatan terus dibebaskan, yang juga memungkinkan Ukraina untuk membawa pasukan mendekati wilayah Donetsk. Namun, bergerak ke selatan berarti melemahkan serangan di garis depan, yang menyebabkan perlambatan lebih lanjut di luar apa yang sudah kita lihat. Intinya di sini sederhana, Ukraina yang menentukan tempo di medan perang, bukan Rusia. Sementara Ukraina melakukan itu, strategi mereka membuat kerugian pasukan Rusia mencapai rekor tertinggi. Jadi ada penghinaan lain bagi Putin dan alasan situasi kini di Ukraina. Rusia semakin mendekati krisis personel karena jumlah korban pasukan melebihi perekrutan sukarelawan. Pada Maret 2026, Ukraina mencatat sekitar 35.000 korban di antara pasukan Rusia yang semuanya telah diverifikasi oleh operator drone Ukraina. April 2026 membawa hasil yang serupa. Lebih dari 35.000 tentara Rusia tewas atau terluka menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jumlah korban harian Rusia kini di atas 1.000 dan diperkirakan terus meningkat saat musim panas. Rusia mencoba melancarkan lebih banyak serangan meski menghadapi masalah komunikasi dan harus membagi fokusnya. Satu masalah memicu masalah lainnya. Soal korban, kita juga tak bisa abaikan dampaknya untuk serangan Rusia di garis depan. Tujuan Putin adalah melancarkan serangan-serangan itu, merebut wilayah, dan membuat para prajurit mempertahankan wilayah tersebut sambil menunggu bala bantuan datang, yang nantinya akan memungkinkan serangan lanjutan. Semua itu tidak bisa terjadi ketika pasukan Rusia hancur lebur dengan tingkat korban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Rusia butuh waktu lebih lama dari sebelumnya hanya untuk merebut sedikit wilayah. Awal April lalu, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Pavlo Palisa, menyatakan Rusia kehilangan 316 tentara untuk setiap 1 km persegi wilayah yang mereka rebut di Donetsk. Kerugian seperti ini tak mungkin terus ditanggung Rusia dan jumlahnya pun tidak berkurang. Rusia sulit merekrut pasukan, sementara Ukraina terus menambah korban lawan. Hanya pada tanggal 9 Mei saja, Rusia kehilangan 1.080 tentaranya, sehingga total korban mereka menjadi lebih dari 1,34 juta sejak Putin melancarkan invasinya. Selain kehilangan banyak prajurit, Rusia juga kehilangan peralatan dalam jumlah besar. Sebanyak 82 sistem artileri 1 tank, 3 kendaraan lapis baja, dan lebih dari 370 kendaraan serta truk bahan bakar hancur akibat serangan Ukraina pada hari yang sama.
Tidak ada yang kami lihat dari angka-angka ini yang merupakan pengecualian. Tanggal 9 Mei adalah hari yang cukup standar bagi militer Rusia, dan itu saja sudah menjadi rasa malu bagi Putin. Dia mengorbankan seluruh generasi Rusia dan hampir tak mendapat imbalan operasional apapun. Jadi kita memiliki komunikasi yang lumpuh. Ukraina mengendalikan tempo pertempuran dan jumlah korban yang memecahkan rekor yang semuanya mempermalukan Putin. Selain itu, menurut ISW, semua itu juga didorong oleh intensifikasi kampanye drone jarak menengah Ukraina. Kampanye serangan jarak menengah Ukraina yang meningkat terhadap logistik, peralatan militer, dan personel Rusia sejak awal 2026 telah melemahkan kemampuan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif di seluruh medan perang, menurut laporan ISW. Memang, Ukraina menggandakan jumlah serangan jarak menengah ini pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret. Serangan drone di luar jarak 20 km ini melumpuhkan daerah belakang dekat pasukan Rusia. Apa yang ada di daerah belakang dekat itu? Logistik yang disebut ISW, pos komando yang kesulitan memberi perintah, pertahanan udara yang melindungi pasukan dan seharusnya mencegah serangan drone Ukraina. Semua itu runtuh akibat kampanye jarak menengah Ukraina yang makin intens dengan dampaknya terlihat di garis depan saat ini. Tentu saja, pasukan Putin mendapati diri mereka berada dalam kebuntuan di Donetsk. Mereka tak mendapat dukungan karena semuanya sudah hancur di belakang mereka. Meski Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah, mereka juga tidak melambat dalam serangan jarak jauhnya. Rusia sendiri terkena serangan sekeras wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina dengan fokus khusus pada minyak. Skala adalah masalah Rusia di sini. Ukraina beralih dari meluncurkan sekitar 1.000 drone ke Rusia pada Agustus 2024 menjadi sekitar 7.000 drone pada Maret 2026. Serangan berulang ke kilang minyak dan pusat ekspor membatasi kemampuan Putin menjual sumber daya paling berharga Rusia dan mengirim bahan bakar serta produk minyak ke pasukan di Ukraina. Hasilnya jelas, keuntungan lebih rendah dari penjualan minyak dan gas membuat kas perang Rusia berkurang. Jika pengiriman bahan bakar dan produk minyak ke garis depan tertunda atau hancur, tentara Rusia kehilangan alat penting untuk meraih kemajuan yang diinginkan pemimpin mereka. Seperti kami katakan, ini adalah kekacauan dari berbagai masalah yang saling terhubung dan memperburuk situasi. Ukraina kini memiliki momentum dan lebih mengendalikan keadaan dari perkiraan Putin, sehingga Putin merasa dipermalukan. Tentara superkuat miliknya sama sekali tidak memberikan hasil seperti yang dia katakan kepada dunia akan mampu mereka lakukan. Bahkan, klaim Donetsk harus direbut paling lambat pada September kini tampak konyol bagi Putin. Zelensky sendiri mengatakan hal itu. Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia akan membutuhkan hingga 1 juta tentara untuk menaklukkan sabuk benteng tersebut. Jumlah yang bahkan lebih banyak daripada tentara aktif di hampir semua militer dunia, kecuali beberapa saja. Putin sudah mengorbankan sejumlah besar tentara dan peralatan setara beberapa angkatan bersenjata hanya untuk mencapai sejauh ini. 1 juta lagi hanya untuk merebut Donetsk bisa mengubah rasa malu menjadi bencana besar. Apakah Putin melihat semua ini? Jika ya, seharusnya dia malu. Tapi mulai terlihat bahwa ini adalah seorang pria yang begitu terjebak dalam delusinya sendiri, sehingga rasa malu sudah tidak berlaku lagi baginya. Dia akan terus saja mengirimkan tentaranya ke dalam kehancuran, sementara dia mempermalukan seluruh negaranya di panggung dunia. Sulit menyaksikan negara yang katanya adidaya militer terbongkar kelemahannya hari demi hari di Ukraina. Parade hari kemenangan selama 45 menit saat Rusia kehilangan wilayah dan momentum, kini jadi monumen kegagalan Putin. Dia mungkin belum menyadarinya, tetapi gambar-gambar suram yang diabadikan dari parade itu bisa saja menjadi warisan Putin. Sementara itu, Ukraina terus mendorong runtuhnya serangan musim semi Rusia di Donbas. Kerugian besar dan stagnasi hanyalah awal, karena Ukraina kini mengusung strategi baru bernama pertahanan aktif. Tonton video kami untuk mengetahui apa itu dan kenapa itu menjadi faktor penentu di Donbas. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang apa yang terjadi di Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.